Mari kita segera buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42. Sebagaimana yang Tuhan sampaikan kepada kita semua lewat doa, dan saudara, Alkitab mengatakan bahwa di dalam Mazmur 42, di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nanti tolong disiapkan King James di Mazmur 42 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama mulai dari ayatnya yang kedua. Saudara, saya akan mulai, kemudian saudara sekalian ayatnya yang ketiga. Kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berakhir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 7. 8. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terangmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saudara, mari kita lihat versi King James-nya. The Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life. Kemudian ayatnya yang berikut. Ayatnya yang mundur, ayatnya yang ke-7. Deep call unto deep at the noise of the water's spouts, all the wave and they below and gone over me. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa deep call unto deep, ada kedalaman dari air terjun Tuhan. Saudara, Tuhan datang bagaikan air terjun. Bukankah hari-hari ini Tuhan meminta saya dan saudara untuk masuk lebih dalam lagi? Hari ini saudara, apapun keadaanmu, apakah engkau sedang tertekan, hai jiwaku? Apakah gundah gulana pikiranmu dan perasaanmu? Hari itu ada seseorang yang mengalami sesuatu yang tidak baik. Tetapi saudara, di tengah semua yang tidak baik, justru dia berhasil masuk dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Di saat suasananya tidak baik, air mataku, apakah ini sebuah puitis atau hiperbola, hyper, dilebih-lebihkan? Tetapi ini menggambarkan kondisi seseorang yang berada dalam tekanan yang begitu dahsyat. Dan hari itu, di tengah dia ditekan, dia ingat Tuhan. Apa yang engkau dan saya ingat ketika kita tertekan? Apa yang engkau ingat ketika saya dan saudara dalam keadaan gelisah? Apakah Tuhan atau yang lain? Hari ini, mari kita lihat seorang yang bermazmur. Di tengah saudara gundah gulana, di tengah gelisah, di tengah pikiran yang tertekan, dia tahu penolongku adalah Allahku. Di situ dia dibawa masuk. Sakitkah engkau hari ini? Ini iblis mau mereka-reka yang jahat dalam hidupmu. Tetapi semua tekanan, semua sakit, semua penderitaan justru akan membawa kita dalam deep call unto deep. Justru akan membawa kita dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Justru adalah berbahaya. Karena membuat hati orang kembali melekat kepada Tuhan. Tuhan kadangkala harus izinkan banyak perkara. Karena begitu cepatnya hati manusia itu bisa berubah. Hati manusia itu licik, kata firman Allah. Lebih licik daripada segala sesuatu. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Ada seseorang yang tahu, namanya Tuhan. Hari ini saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan. Jangan mengeluh dan menggerutu ketika masalah datang. Ketika sesuatu yang buruk terjadi.
Engkau akan membuatnya menjadi sebuah kesempatan untuk engkau dan aku lebih dalam dengan Tuhan. Untuk engkau dan aku akan mengalami deep call unto deep. Alkitab berkata, deru air terjunmu. Saudara, hal yang sama pernah terjadi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Yehezkiel. Di tepi pembuangan, di tepi sungai Kebar, di dalam pembuangan. Itu bukan, saudara, masalah yang mudah. Karena 3 rombongan mereka terbuang. Yang pertama adalah rombongan Yehezkiel. Yang kedua adalah rombongan Daniel. Dan yang ketiga, saudara, adalah rombongan Ezra. 3 kali mereka dibuang, nyaris tanpa harapan. Tetapi hari itu, di tengah pembuangan, justru Tuhan bawa dia mengalami deru air terjun Tuhan. Mengalami kedalaman. Saudara, hari itu dengan saudara keadaan yang begitu nyata, dia dibawa selama ini. Di masa waktu mereka tidak dibuang. Yehezkiel belum pernah. Yehezkiel itu lebih muda, sama dengan Daniel, lebih muda daripada Yeremia. Yeremia, kalau saudara baca kitab Yeremia, itu adalah Yeremia, saudara, nabi tua. Dan saudara, berdasarkan suara Yeremia lah Daniel berdoa. Berdasarkan firman, dia berkata, sebagaimana nubuatan pada kitab Yeremia, bahwa pada masa 70 tahun, pada masa Kairos Tuhan, pada tahun Yobel, aku berdoa, bangsaku pulang kembali. Saudara, jadi mereka lebih mudah. Daniel, Yehezkiel itu dibuang dalam keadaan masa remaja. Ingat saudara Esther? Esther berada di tempat pembuangan. Tetapi di tempat pembuangan itu membawa mereka justru semakin dalam dengan Tuhan. Ini yang Tuhan berbicara bagi saya dan saudara. Tadi pagi di rumah sakit saya bermimpi ada burung Raja Wali dengan paruhnya disentuh oleh kurang jelas apakah bara atau api. Dan saudara, saya berpikir, Tuhan, apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami, kota ini dan bangsa ini? Saudara, Tuhan mengingatkan, ingatkah muka dari pada di mimpi itu saya lihat antara Raja Wali atau lembu, saudara ya. Dan saya berpikir, apa ini? Dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya dan saudara tentang deep call unto deep. Ingatkah kau nak tentang air terjun? Oh ya, saya ingat di situ memang ada muka Raja Wali, ada muka singa, ada muka lembu, dan ada muka manusia. Ya, itulah yang akan aku kerjakan dalam hidupmu dan jemaat ini. Saudara, mari kita lihat Yehezkiel pasal 1. Di tengah pembuangan, justru dia melihat kemuliaan Tuhan. Di tengah masa sulit, justru saudara akan melihat kemuliaan Allah. Saudara dan saya akan dibawa masuk di alam supranatural yang selama ini mungkin belum pernah kita masuki. Ingat, alam supranatural di surga, di heaven, saudara pernah ingat dalam kitab Wahyu? Ada pintu yang terbuka. Ternyata di dalamnya ada bait suci. Di bait suci ada pintu lagi. Ada begitu banyak layer-layer. Hal-hal yang ajaib. Yang hari-hari ini Tuhan berkata, pada hari-hari yang terakhir aku akan membuka setiap meterai. Dan anak-anak Tuhan akan mengetahui apa maksud dan rencana Tuhan. Apa destiny Tuhan dalam hidupmu. Kita bukan orang yang bingo-bingo. Kita adalah orang yang memiliki arahan firman Tuhan. Bilang kiri kanan, ngananya nak mau bingung-bingung. Ya, dalam hidup ini. Di tahun 2022, kita bukan generasi bingo-bingo. Ya, apalagi yang bermain bingo-bingo, so boleh bertobat. Nanti dia mau tak bingo-bingo kalau dia bermain bingo-bingo. Yang tak tawa mengerti itu bingo-bingo. Kita bilang, hele orangnya bermain bingo-bingo sekarang so bingo. Apalagi yang bermain bingo-bingo. Saudara, so boleh bertobat. Yang mabo-mabo, biarnya nak mabo mari yang jabagate, so boleh bertobat. Saudara, jangan undur waktu. Karena Tuhan mau lakukan perkara besar. Nah, hari ini mari kita lihat Yehezkiel pasal 1 ayatnya
Alkitab mengatakan saudara di dalam ayatnya yang pertama, kemudian kita lihat sampai dengan ayat ketiga. Pendeta James boleh bantu saya. Kemudian potong di dalam ayatnya yang ke-24 sampai 27. Silakan. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepadaku. Firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya, terus. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ayat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Ayat 24. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu. Ya. Seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Apa itu? Ayat 25. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Terus sampai 27. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam ayat 24, nanti saudara baca. Alkitab mengatakan, saudara, di situ ada kata, kalau mereka berjalan, aku mendengar dan sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Kemudian ayatnya yang ke-10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Jadi ada 4 muka. Ada muka Raja Wali, ada muka singa, ada muka lembu, saudara, dan ada muka manusia. Ini gambaran apa? Alkitab berkata ada suara air terjun. Ini muka manusia. Saudara, gambaran daripada ada seorang yang kesetaraannya dengan Allah tidak dipertahankan, tetapi mengambil rupa menjadi seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Dialah manusia, disebut manusia Yesus Kristus. Saudara, ini bicara tentang kehambaan. Dan kemudian yang kedua adalah singa. Singa bicara the lion from Yehuda. Ada sebuah auman, ada roh keperkasaan. Apa yang ditakuti singa? Tidak ada. Ya, tongkat kerajaan tidak beranjak daripada keturunan Yehuda. Ini bicara tentang pemerintahan. Yang ketiga, sekalipun ini 4 wajah, saya selalu bilang kakinya semuanya dari lembu. Karena lembu bicara pengorbanan. Apa yang diletakkan Elia di atas mezbah? Lembu yang sudah dipotong. Apa yang dibawa oleh Daud ke Sion? Tabut perjanjian. Dan setiap 6 langkah dipotonglah 2 ekor lembu. Setiap 6 langkah 2 ekor lembu. Setiap 6 langkah 2 ekor lembu. Kenapa? Karena lembu bicara pengorbanan, sesuatu yang diletakkan. Dan setiap kali lembu ada di sana, darah ada di sana, dan setiap kali hadirat Tuhan tetap ada di sana. Kemudian ada Raja Wali. Raja Wali bicara, Raja Wali adalah satu-satunya burung yang terbang ke arah matahari.
Dia akan terbang tinggi. Sekalipun ada badai menerpa, Raja Wali tidak akan pernah menyerah. Saudara, kenapa? Karena mata Raja Wali tidak pernah silau. Raja Wali, siapa matahari kita? Yesus Kristus. Dia akan memfokuskan dirinya. Dia akan terbang sekalipun di tengah badai. Kemudian yang terakhir, Alkitab mengatakan saudara, Raja Wali sudah, singa lembu ya sudah, 4. Nah, ini gambaran apa? Saya jelaskan mungkin dengan agak cepat. Tetapi saudara, di sini dikatakan hari itu Yeskel mengalami sebuah hal yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Mari kita lihat sejenak Yeskel 43. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Ayat 1 sampai ke-5. Yuk kita baca sama-sama supaya saya sampaikan sekalian. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Ayat 2, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti air terjun. Kembali air terjun ya, yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Ayat 3, yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Wah, yang dia lihat tadi. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Ayat 5. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci penuh kemuliaan Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan kembali, saya lihat Alkitab mengatakan Yeskel di bawah kali ini dia melihat kemuliaan Tuhan itu kemarin di sungai Kebar. Tapi ini yang menarik, hari ini kemuliaan itu memenuhi bait suci. Bahkan 2 kali dikatakan kemuliaan itu datang di bait suci. Saya berdoa, inilah waktunya. Saudara, air terjun. Saudara, air terjun yang sangat terkenal adalah Niagara. Setiap hari 700.000 galon per detik. Per detik. Dan menghidupkan pembangkit tenaga listrik 22,4 juta kilowatt. Saudara, bayangkan. Ya saudara, 2,4 juta kilowatt. Saya lihat Indonesia pakai berapa kilowatt? Saudara ya, giga. Dia katakan giga. 70 kalau giga 7,1. 71.000 kilowatt. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 71.000 kilowatt. Ini 2,4 juta kilowatt. Bayangkan, wow. Wow, berapa negara bisa dihidupkan dengan air terjun? Ini menggambarkan ketika air terjun Tuhan datang. Ya, saudara mulai mengerti? Ada sesuatu yang akan bangkit. Dan itu akan menyerbu kota, bangsa, Sulawesi Utara, dan sekitarnya. Amin. Air terjun, makanya digambarkan kemuliaan itu sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Karena terlalu besar. Tahun 1948, 29 Maret, geger. Untuk pertama kalinya Niagara berhenti. Saudara tahu? Semua orang panik. Gereja-gereja tiba-tiba full. Persekutuan-persekutuan tiba-tiba bersemuanya berdoa. Kenapa? Mereka berkata, mereka berkumpul di Niagara dan berkata, untuk pertama kalinya Niagara berhenti. Mereka kaget karena mereka berkata itu tanda akhir zaman. Ini air 700.000 galon per detik tiba-tiba stop. Hari itu pendeta-pendeta ajak jemaatnya doa puasa. Hari itu saudara, itu dicatat saudara, tanggal berapa? 29 Maret 1948. Pabrik-pabrik tutup karena semua kincir berhenti. Karena air terjun inilah yang menghidupkan listrik yang menghidupkan pabrik-pabrik. Yang menghidupkan saudara otomotif, yang menghidupkan saudara generator pada nelayan. Dari air terjun ini. Tiba-tiba pabrik ditutup. Tiba-tiba saudara ekonomi ditutup. Tiba-tiba gereja dibuka. Kenapa? Ketakutan muncul. Mereka berdoa, oh Tuhan, belum pernah terjadi. Bertahun-tahun. Ya,
air terjun ini tiba-tiba stop. Tapi puji Tuhan, 30 jam kemudian tiba-tiba, oh saudara, air terjun itu jatuh kembali seperti air bah menuju bumi. Dan saudara, negara kembali listriknya hidup, ekonominya bangkit, pabrik-pabrik dibuka, ekonomi berjalan. Kenapa? Air terjun menentukan sebuah kebangkitan. Saya berdoa ketika kita masuk dalam deep call unto deep, akan menentukan kebangkitan besar atas rumah tanggamu, atas keluargamu. Semua yang pintu yang tertutup dibuka. Selama ada air terjun Tuhan, hadirat Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Apapun itu, intimidasikah, sakitkah, tidak bisa mengintimidasi langkahku dan langkahmu untuk maju. Kenapa? Kehadiran air terjun Tuhan, saudara, menggambarkan Yeskel 48 ayat 35. Kita pindah sejenak. Kemuliaan bait suci kota Yerusalem, Alkitab bilang, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Ini ayat terakhir di Yeskel. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Amin. Ya, God's manifestasi, His presence. Yehova Shammah, Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau saya dan saudara masuk dalam kedalaman dengan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah rumah tanggamu. Engkau jangan pernah takut apapun yang engkau dan aku alami. Kenapa? Karena saudara lihat, ada segumpal, saudara, sebelum segumpal awan. Tadi dikatakan ayat 5. Ada apa? Hablur es. Saudara, ada badai dari utara. Ada badai yang akan menghalangi langkah-langkah kita. Ada penindasan, ada masalah di depan kita. Tapi saya dan saudara akan terbang lebih cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Kita tidak akan bisa dihalangi oleh apapun. Kita akan bergerak dengan sangat kuat. Seperti singa yang melompat, seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Demikianlah orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. The power from heaven turun atas rumah tanggamu, turun atas keluargamu. Aku deklarasikan sebagaimana firman Tuhan hari ini, tidak akan menghentikan langkah kita. Bahkan ketika kaki kita menginjakkan sungai Yordan, sungai itu terbelah, sungai itu terbelah. Saya berdoa, inilah yang Tuhan berkata, aku akan bergerak dengan sangat kuat. Sangat kuat nak, sangat kuat. Ketika kalian masuk dalam kedalaman, aku akan bergerak seperti air terjun. Bahkan melebihi Niagara yang engkau katakan. Saudara, inilah Tuhan akan bergerak. Kemuliaan Allah. Kabot, Yeskel 43 tadi mengatakan. Kabot itu datang, akan bergerak dengan sangat kuat. Sangat kuat sampai Yeskel sembah sujud. Itulah sebabnya hari-hari ini belajarlah kita banyak sembah sujud di hadapan Tuhan. Belajarlah kita untuk tidak pernah bermain-main di dalam hadirat Tuhan. Karena ketika Dia hadir, saudara, saya tidak mengatakan semuanya mulus. Tapi justru di tengah ketidakmulusan, Tuhan akan membuat breakthrough. Terobosan ilahi dalam apa? Cara berpikir kita. Banyak cara berpikir setiap orang perlu dirubah. Paulus berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Begitu banyak cara pikir yang kotor, yang salah, yang belum memahami dan selalu menjatuhkan keputusan tanpa mengerti apa yang akan terjadi. Apa yang diperlukan oleh raja-raja? Hikmat. Cara berpikir yang dinaungi oleh kuasa Allah. Tuhan telah menempatkannya atas Salomo, atas Yusuf. Yusuf mengatur dengan pakai apa? Pikiran. Makanya Paulus bilang, ya atur
pikiranmu seperti engkau mengatur AC. 36, 24, 27. Kenapa? Itulah sebabnya hari ini kita dingin di sini. Panas di luar, dingin di sini. Karena di dalam AC ada satu alat yang bisa menguasai keadaan, bukan dikuasai. Benar ya? Saudara pergi keluar tidak ada AC. Masuk di sini kenapa dingin? Saudara dan saya diberikan otoritas untuk menguasai keadaan. Bukan dikuasai keadaan. Bukan dikuasai kemarahan. Bukan dikuasai kebencian. Tetapi menduduki, memiliki wewenang untuk dengar dengan baik. Itulah terobosan di dalam cara kita berpikir. Makanya Paulus berkata, bagaimana cara Tuhan untuk ada dalam akal budi ini? Pikirkanlah apa yang benar. Pikirkanlah apa yang suci. Pikirkanlah apa yang sedap didengar. Pikirkanlah yang kudus dan mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kita bisa panas di sini jika alat di AC itu namanya apa itu? Ada yang 4 juta, saya lupa namanya. Ya. Kenapa? Karena jika kita panas di sini dan AC berarti ada yang korslet di AC. Kalau setiap hari pikiran kita hanya yang buruk, ada yang korslet di sini. Kita perlu terjadi hubungan arus pendek, arus apa? Kalau sering-sering korslet, bisa mendatangkan kerugian besar. Rumah bisa terbakar, pabrik bisa terbakar. Kenapa? Sasadiki korslet. Sasadiki korslet. Haleluya. Bilang kiri kanan, jangan sasadiki korslet. Amin. 1-2 kali, tapi seterusnya. Gara-gara saudara korslet, iya kan saudara lihat tuh kebakaran. Di mana itu baru-baru di apa Pertamina ini arus pendek, arus listrik. Kenapa? Korslet. Yang kedua, terobosan di mana? Karakter. Tadi di pikiran, kali ini di karakter. Apa itu karakter? Bahasa Manado bilang, Portugis bilang, kelakuan. 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 Sikap. Ya. Sanger bilang attitude. Sedap. Alkitab bilang karena Barnabas memiliki good attitude, sejumlah besar orang dibawa kepada Tuhan. Bu, kita bukan mau tuh tingkah laku dengan segala, tak butuh many. Itu tinggal mengikuti. Saudara lihat Salomo. Salomo cuma minta hikmat di akal budinya. Dan zaman Salomo peraknya tidak berguna. Karena emas seperti debu banyaknya. Ketika hikmat Tuhan datang. Hikmat yang dari atas. Yuk kita lihat. Saya tiba-tiba ingat ayat ini. Yuk kita lihat. Yang Tuhan taruh di pikiran. Supaya kita hari ini. Kita pembersihan pikiran. Yakobus pasalnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-14 dan 15. 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, nafsu manusia, dan setang-setang. Jadi ada 4 sumber hikmat. Yang pertama dunia, yang kedua nafsu manusia, yang ketiga setang-setang. Kemudian ayat 16, maju. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan
diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara lihat, kacau. Saudara lihat, sekarang lagi kacau di daerah bisa buat kacau. Kemarin. Kenapa? Karena ada sebuah hikmat yang merasuk orang-orang dan membakar saudara rumah-rumah penduduk dan membantai orang-orang. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Jika 3 hikmat ini berkuasa penuh atas anak-anak Tuhan. Dunia, tadi apa lagi? Manusia dan setan-setan. Begitu saya dan saudara mengandalkan manusia, semuanya menjadi terbatas. Ini saya ingatkan kepada saya dan saudara. Jangan andalkan manusia, karena manusia sifatnya terbatas. Apalagi setang-setang. Saudara ya, iya, Alkitab bilang, ini awal kekacauan ini. Ini awal mengundang kuda merah padam. Saudara ingat kuda merah padam? Saudara hari ini sedang ke Halmera. Saya bilang ke pendeta Andre, pendeta lakukan doa keliling. Bilang bahwa di tempatmu tidak boleh masuk kuda jenis ini. Iya mam, dia berkata. Karena ini sudah begini. So lihat di berita begini, dia ceritakan persisnya. Saya katakan engkau menentukan nasib kota. Siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar. Engkau diberi kuasa untuk menahan ular dan kalajengking. Nah hari ini yuk kita lihat ayat selanjutnya 17, sorry. Hikmat yang dari atas, yuk lihat. Adalah, nah ini hikmat dari Tuhan. Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah saudara lihat, beda. Buahnya beda. Buahnya beda. Disinilah kunci pikiran yang bersih inilah yang dinaungi oleh Roh Tuhan, kunci berkat Tuhan. Karena di mana ada kedamaian, di situ Alkitab berkata, aku akan memerintahkan berkat. Sekalipun gunung Hermon dan gunung Sion baku jauh, aku akan membuatnya melompat. Dan aku akan memerintahkan berkat kehidupan seperti minyak di atas kepala Harun, ke janggut dan jubahnya turun. Sesuatu yang tidak mungkin aku bisa mungkinkan kalau pikiranmu, pikiranku, ini dia. Ini kunci terobosan. Apakah hari-hari ini kita membawa damai? Apakah hari-hari ini kita membawa berkat? Apakah hari-hari ini kita tidak munafik? Ini kunci untuk semua pintu yang tertutup dibuka. Hari ini Tuhan memberikan saya dan saudara kunci. Saudara tidak perlu ketok-ketok. Kunci sudah diberi. Gunakan. Gunakan. Jangan buang kunci ini. Ada kunci damai, kunci ramah, kunci penurut, kunci belas kasihan, kunci buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Pakai kunci ini untuk membuka setiap pintu. Bahkan Alkitab janji, pintu-pintu besi, aku akan berikan kodenya. Aku akan berikan cara bukanya, nomornya, kodenya, aksesnya kepadamu. Apa itu? Ini dia. Itulah sebabnya saya katakan, jika ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, kita kembali. Ketika hadirat Tuhan, yuk Yeskiel 43. Yeskiel 43, ayatnya yang ketiga. Yang kelihatan kepadaku, saudara lihat. Dan ayatnya yang keempat. Sedang kemuliaan Tuhan masuk dalam bait suci. Kemuliaan Tuhan inilah yang kita nantikan. Pernah hilang kemuliaan Tuhan zaman Eli, imam.
Ikabod. Kembali lagi pada zaman Daud. Lewat pengorbanan darah. Kembali lagi pada zaman Salomo. Tapi saudara, Tuhan tinggalkan lagi bait suci ketika zaman pembuangan. Wah saudara, hadirat Tuhan tidak ada lagi atas Yerusalem. Dan hari itu janji. Dan Yesus berkata, ketika dia memasuki bait suci, hari itu bait suci telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dibangun oleh Herodes, dipugar oleh Herodes. Mereka membangunnya dalam waktu 46 tahun. Tapi hari itu Yesus pergi, Yesus bilang, kasihan. Tapi rumah sudah jadi sarang penyamun. Di mana yang tuh pendoa-pendoa? Ada pulang kampung Tuhan. Di mana dang tuh yang berdoa-berdoa? Kemuliaan Tuhan telah meninggalkan bait suci. Sehingga bahkan orang lumpuh tetap lumpuh. Berada di pintu gerbang indah. Itu salah satu pintu gerbang bait suci. Pintu gerbang indah kononnya terbuat dari emas. Tapi saudara tahu, tidak ada hadirat Tuhan di sana. Sampai Tuhan mengatakan, rumahku akan disebut menjadi rumah doa. Di situ saudara tiba-tiba yang lumpuh berjalan. Tiba-tiba hadirat Tuhan begitu kuat. Karena apa? Dijadikan tempat doa. Hari ini saya berdoa, kemuliaan Tuhan akan kembali lebih luar biasa. Di hari-hari terakhir ini, Tuhan akan bergerak dengan sangat kuat. Kembali ke gerejanya, untuk memulihkan gerejanya. Alkitab mengatakan, saudara, kemuliaan Tuhan, sedang kemuliaan Tuhan masuk dalam bait suci melalui pintu gerbang timur, ayat 5. Ayat 5. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Deep call unto deep. Siapa yang membawa kita semakin dalam? Roh. Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa dibawa lebih dalam lagi. Jangan dukakan roh. Jangan padamkan roh. Karena Roh Kudus Allah lah yang memeteraikan engkau dan aku menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, ya segala iri hati, segala percabulan, buang semuanya itu. Kalau tidak, roh tidak akan membawa engkau dan aku ke dalam. Yeskel, ini kan kalau saudara baca di gunung. Bayangkan ini layer di puncak gunung kan. Puncak gunung itu Maha Kudus. Kita sudah pernah baca. Coba kita lihat ayat 12. Jadi ketentuan mengenai bait suci di seluruh daerah di puncak gunung itu adalah Maha Kudus. Jadi saudara, ternyata di puncak gunung masih ada juga, saudara, so di puncak masih ada juga tempat yang lebih dalam. Kita naik ke gunung Tuhan, tapi roh membawa Yeskel masuk ke mana? Pelataran dalam. Ayat 6, yuk kita lihat. Aku mendengar dia berfirman, katanya dari dalam, dari luar, bukan dari dalam. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita lebih tenggelam, berendam dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan message, pesan, suara Tuhan, firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa hari ini seakan-akan gereja kehilangan kuasa? Karena tidak ada lagi suara yang berfirman. Bagaimana firman Tuhan mau datang jika kita tidak masuk lebih dalam? Dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Kenapa? Dari dalam, dari pintu gerbang itu, Alkitab bilang, coba mundur ayat 4. Melalui pintu gerbang. Oke, mari kita lihat pintu gerbang itu. Pintu gerbang apa? Ayatnya yang ke pasal 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air
keluar dari bawah ambang pintu bait suci, mengalir menuju timur. Sebab bait suci itu menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mesbah. Kemudian Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang berikut, ayat 2. Pintu gerbang itu, ayat 3. Orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Kemudian ayat 4. 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Terus ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana air tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Satu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Air ini bicara apa? Karena di samping sungai itu ada pohon yang berbuah 12 kali dalam setahun. Coba lihat ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu. Buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Mazmur 1 ayat 3. Ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ayat 1 dulu. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama, pohon ini kata mesti ditanam di air. Pohon ini harus tenggelam di air. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Air itu gambaran apa? Ayat 2. Ayat 2, mundur. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Deep call unto deep. Berendam dalam firman. Tenggelam dalam firman. Amin. Amin. Hari-hari ini bagaimana kita masuk dalam deep call unto deep? Firman. Firman. Mungkin kemarin kita sudah tenggelam, tapi baru di kaki tenggelam. Tuhan bilang, nak, lebih dalam lagi, baru di lutut. Lebih dalam lagi, baru di pinggang. Lebih dalam lagi, di dada. Lebih dalam lagi, tenggelam. Marnya ndak mau malam misi. Orang tenggelam. Saudara, tenggelam. Air itu akan menenggelamkan kita. Air itu firman Allah. Pesan Tuhan memasuki Februari. Berendam dalam firman. Berendam dalam firman. Siang dan malam baca firman. Siang dan malam. Bukan cuma malam. Siang. Bukan cuma siang. Malam. Kita lihat ibu pagi-pagi. No, ngana baking pagi siang malam. Kita akan masuk dalam deep call unto deep. Bilang kiri kanan, siang dan malam. Siang dan malam. Day and night, night and day. Amen. You are worthy of it all. Day and night, night and day. Amen. Siang dan malam. Ini pesan Tuhan. Untuk apa? Februari. Pohon itu berbuah tiap bulan. Bukan cuma Januari dia berbuah. Februari dia berbuah, Maret dia berbuah, sampai Desember dia berbuah. Amin. Ya, barang siapa yang berbuah lebat, ia memuliakan Bapa di sorga. Hidupmu dan hidupku akan memberikan buah-buah ilahi, buah-buah kebenaran, buah-buah terang. Kita bukan pohon yang Tuhan bilang, dipotong jumpa dia di 2022. Tapi biarkan dia di tahun 2022 berbuah. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki. Tiba-tiba doamu akan tampil sangat berkuasa. Kenapa? Karena firman di dalamku, aku di dalam firman. Baju di dalam air di loyang, ya, air di dalam baju. Baju dalam air, air dalam baju. Saya dalam firman, firman dalam saya.
ketika iblis lihat, iblis totofore. Karena roh yang ada di dalammu dan di dalamku lebih besar dari roh Allah, daripada roh setan yang ada di dunia ini. Makanya lewat kubur, tahu. Jangan ada jemaat Kingdom Vision malam. So anak Tuhan bak fluid. Kon dia balas shalom. Saudara bilang ada pendeta so mati, soba bangkit. Kenapa? Karena roh Allah dalam kita jauh lebih besar. Kita di dalam firman, firman di dalam kita. Oh saudara, itu baru kuasa merenungkan. Belum kalau kuasa melakukan. Kita bukan jadi pendengar yang baik, tapi kita adalah pelaku firman Allah. Kenapa Abraham disukai Tuhan? Karena begitu dengar firman dia langsung backing. Keesokan harinya pagi-pagi. Itu namanya taat. Oh, orang yang taat akan menggentarkan dunia. Begitu dapat suruh mengampuni, langsung dia. Ya, hei pace, mace minta maaf. Amin. Dia banyak bagian. Oh, kok begini dari segi ini, dari segi hukum, dari segi kesehatan, dari segi. Karena dia hanya mendengar firman. Itulah pelaku firman. Yakobus bilang, orang yang tidak melakukan firman pembohong dan pendusta. Seperti orang yang mengamati dirinya di atas cermin, habis itu dia lupa lagi, dia balik di cermin. Tapi barang siapa meneliti firman yang kudus ini dan melakukannya, ia akan berbahagia. Karena firman itu akan menyertai kehidupannya. Kuasa itu akan menyertai hidup saya dan saudara. Hari ini bilang kiri kanan saudara, mari kita jadi pelaku firman. Bapak-bapak yang mau kerja siang atau apa pas jam makan baca firman. Iya kan? Ada kan tiap di kantor pasti ada jam makan. Baca firman, malam firman, siang firman. Saudara, kita akan lihat ketika kita, saudara, bergerak dalam ketekunan hari ini, besok, lusa, itu namanya kuasa bertekun. Alkitab berkata, pohon yang ditanam di tanah yang baik adalah orang yang, Lukas pasal 8, mengeluarkan buah. Banyak orang ingin berbuah. Setiap kali doa makan, Tuhan berkati yang menyediakan makanan ini supaya dia berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Lukas pasal 8 ayat 15. Yuk kita lihat. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Satu hal yang iblis tidak bisa ambil daripada Ayub, ketekunan. Ayub pasalnya yang kedua, kalau tidak salah, coba kita lihat. Ayub pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuk Allahmu dan matilah. Apa? Ayub bertekun dalam apa? Setiap kali anak-anaknya berpesta, Ayub selalu mendirikan mezbah senantiasa. Dan dia lakukan senantiasa. Kata senantiasa dari kata continue, berkelanjutan, berkesinambungan, bertekun. Dan hari itu iblis mengambil semua lembu yang akan dikorbankan, kambing yang akan dikorbankan, domba yang akan dikorbankan. Tapi Ayub masih punya satu hati. Di saat semua binatang korban habis, dimakan api, dipancuri oleh iblis, dia sujud menyembah dan berkata, ya terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu sujudlah Ayub. DP istri marah. Masih bertekunkah? Dan ketekunan Ayub terus mengalirkan berkat yang ajaib sampai di perjanjian baru. Yakobus menyebut, ini kan Ayub kitab paling tua. Dari 66 kitab, Ayub kitab paling tua. Dia terus berputar melewati 2000 tahun. Dan nama Ayub masih disebut. Dalam Yakobus pasalnya yang ke Yakobus pasal 5 ayatnya 10-11.
Yuk, 2, 3. Saudara-saudara, turutilah terhadap penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kingdom Vision akan bertekun, membaca firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan. Dan Kingdom Vision tahu apa yang akan Tuhan sediakan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mari kita bertekun. Engkau yang lain sedang puasa, saya dengar ada yang sudah puasa hari ke-25. Lanjutkan sampai ke-32 alias tanggal 1. Amin. Saudara, hari-hari ini mari terobos semua benteng-benteng. Saudara, Ayub bertekun justru di saat apa? Ayat 10 bilang, di saat penderitaan. Penderitaan Tuhan izinkan justru membuat orang bertekun. Saudara, penderitaan apapun itu akan membuat saya dan saudara tahan uji. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Hari-hari ini semua akan diuji. Semua material yang terbuat dari apa? Kayu. Yang terbuat dari apa, saudara? Kapas. Yang terbuat dari apa? Arang. Semua akan diuji. Dan yang terbuat emas. Tidak ada yang tidak diuji. Tapi orang yang bertekun pasti tahan uji. Amin. Itulah hidup saya dan saudara. Saya percaya di 2022 kita didapati Tuhan tahan uji. Ya, siapa yang tahan uji? Orang yang tahan uji, Alkitab bilang akan dipuji oleh Tuhan. Itu orang yang tahan uji. Makanya hari ini saudara, bagaimana kita masuk dalam deep call unto deep? Tuhan bilang, nah, baca firman, renungkan firman. Ya, apa? Firman. Kenapa? Kalau orang tidak makan-makan berarti orang itu sakit. Mau makan ini sakit, mau itu ini boleh. Kenapa? Saudara, dia dalam keadaan sakit. Hari ini jika kita tidak lagi baca firman, kita sedang sakit. Sama dengan Kiev di rumah sakit. Makanannya bisa masuk karena Kiev sedang sakit. Saya bilang ke Kiev, Kiev, Mami bisa bersaksi. Kiev, rajin baca Alkitab. Kong Kiev sakit, dia berdiam. Paginya dia berdoa. Dia bilang, Mi, dia berdoa, Tuhan, Engkau penyembuh. Tapi kalau hari ini Kiev sakit, Tuhan sedang menguji kami. Apakah kami akan tetap setia kepada Tuhan? Doa itu didengar oleh Rio Mayfi. Dorang bilang, amin, dorang bilang, bukan ada mau minta kesembuhan. Kiev ada minta apa? Setia dengan Tuhan. Saya sampai kaget saudara. Hari itu saya sudah ceritakan di pengerja, sementara briefing dengan penari di sini, tiba-tiba Joy masuk. Ya sudah bel-bel dan berkata, Mak, keluar darah di hidung, keluar darah di mulut. Kita tutup fore dari ujung kaki sampai saudara saya masuk. Kenapa saudara? Kemarin sudah membaik. Dan hari itu ketika dia sudah tidak berbicara, kurang lebih dari siang sampai malam jam 10. Tiba-tiba dia berbicara. Mami, kita bilang, aduh Kiev sudah baca, Mami, ulang tahun tanggal berapa? Sebelumnya dia tanya, Mi, ada breakfast? Semua langsung tertawa, Mama Rio, Papa Rio tertawa. Belum bilang, kaki dia pikir ini ada di hotel. Ya, dia bilang kita mau makan roti bakar. Saya minta tolong JJ mau pinjam tuh ini, karena dia sudah tidak makan-makan. Kemudian yang terjadi, Bang, Mi, Mami tanggal 5 ulang tahun toh? Iya, Mi, Kiev ada Inga. Oh Inga apa Mami? Bukan, Kiev ada Inga pegelandangan. Mi, baking nasi bungkus dengan doi 20 nih taruh di plastik. Kong Papa Rio baku sedo nasue ini, kau semua isi doi. Ya, Mi, orang mesti kasih makan orang berkekurangan. Pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, lancarkan acara tanggal 5. Kami akan membagi. Dia bilang, hubungi kita pe friend. Siapa? Joel dan Kenan. Telepon, video call. Joel Kenan, iya, Ibu Ucut, iya dengan Joel Kenan. Orang mau berbagi itu makanan, Pak, orang-orang susah. Kemudian dari sana bilang jawab apa? Siap ketua, mar ketua mesti baik, iya no. Dia bilang Kenan, ada satu tapi permintaan, boleh? Apa itu Kiev? Berdoa Kang Pak kita.
Joel langsung pergi kamar mandi. Kenan berdoa, segala malapetaka mara bahaya. Kenan, terima kasih banyak Tuhan memberkati. Jangan lupa tanggal 5, siap ketua. Tutup. Kemudian dia muntah lagi sampai pagi. Jam 3 pagi. Dia bilang, Rio lari pas ini sudah tidak bisa. Sesak. Saudara ya. Sus bilang, ini sebenarnya suntikan ini diperintahkan jam 6. Orang bagi jo bu sekarang. Bagi jo, kita bilang. Besoknya keluar darah di mulut dan ini. Saya malam itu, saudara, seperti ada orang ngisi-ngisi di hadapan saya. Baru kena rasa ngana. Ya, tapi saya tahu itu intimidasi. Air mata saya mengalir. Tuhan, firman ini berkata, ketika kemuliaan Tuhan datang, yuk kita lihat. Yeskiel 43 berkata seperti ini. Ayat 7. Yeskiel 43 ayat 7. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tahtaku dan inilah tempat tepak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, dan Alkitab bilang apa? Di tempat dalam itu ada tahta. Kita dibawa di kedalaman di tahta. Karena di tahta, ketika raja ada di tahta, dia mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Pada waktu Tuhan ada di tahta dan Tuhan berkenan, pada hari itu dia mendengarkan engkau, dia menyelamatkan engkau dan dia menolong engkau. Pada waktu dia ada di tahta, mari kita hampiri tahta kasih karunia dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Saya bilang, Tuhan, aku berada di kakimu hari ini. Air mata saya terus mengalir. Saya berpikir begini, saya takut untuk besok. Karena besok ini sudah muntah darah dan apa? Bagaimana? Berarti tidak ada lagi makanan yang masuk, tidak ada lagi air minum yang masuk. Ya, logika saya. Makanya saya katakan tadi, itulah hikmat manusia. Tapi di atas itu ada yang namanya hikmat dari atas. Untuk berpikir bahwa Tuhan mampu melakukan. Dan saya tahu Tuhan, aku hadapkan semua doa para pemimpin hamba-hamba Tuhan di Kingdom Vision. Seluruh jemaat yang aku percaya telah naik di hadirat Tuhan. Dan aku tahu aku mendapatkan kasih karunia. Pagi itu disaksikan oleh Pak Neles waktu kami sampai, ada pendeta James ya. Walaupun mungkin beberapa saudara tidak bisa hadir, tidak apa-apa. Karena memang di rumah sakit semuanya dibatasi. Tapi doa kita tidak terbatas. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih. Pagi itu dia bilang, kita mau minum air putih. Kong kemudian kasih dia begini, Mami, sebaik kita. Tak bilang, apa? Tamaso, makang, tamaso. Tadi malam abahnya beli mujair. Apa? Tamaso. Begitu saudara, saya rasa itu mujizat. Sampai Popi bilang, sota makang, sota makang. Begitu saudara, seperti membalikan telapak tangan. Dari orang yang keluar darah, hari itu dia makan. Walaupun memang harus pelan-pelan. Setiap jam makan, setiap ini. Dia pilih yang mana? Mujair. Entah abah dapat di mana, tengah malam. Dapat. Dia makan. Wah, saya bilang Tuhan, justru di saat keluar darah. Dan saya berpikir bagaimana selanjutnya. Tuhan menyediakan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menolong. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Allah kita. Disinilah saya mengerti, tidak selamanya jalan itu baik. Tidak selamanya jalan itu mulus. Tetapi di jalan itu ada seorang pribadi yang maha penyayang dan penuh belas kasihan, yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara, yang mendengar doa-doa kita. Bahkan ketika itu saudara, dokter masuk dan dokter berkata, Kif mau pulang. Iya, soalnya mau hari Minggu. Lalu Kak El bilang, ini kok pendeta kecil. Dokter mengatakan, dokter Popi bilang, kalau begitu dokter mau dengar. Dia bilang, Kif berdoa. Dokter diberi perlindungan, diberikan kesehatan, diberi hikmat untuk merawat pasien-pasien. Dokter bilang, Kif ini mau suka berbagai apa nih? Orang berkekurangan. Dokter yang satu. Dokter baku saya lupa dia saudara. Tapi saudara tahu, ketika kemarin dia sudah siap-siap untuk pulang. Dan tiba-tiba dokter masuk kembali, dia beludah. Wah, masih beludah Kif. Iya dokter, kenapa? Berarti Kif tambah 1 hari lagi sampai hari Minggu. Dia langsung mengambil bantal dan air matanya tercurah.
Ya, dia bilang, mami bilang mau duduk di seipa, mami mau menyembah Tuhan. Kata, tapi tunggu, tapi dia terhibur karena anak-anak sekolah minggu mau pergi ibadah di rumah sakit. Ya, Joel mengusulkan, mari kita ibadah. Tadi dia bilang, bawa tape baju Mi, karena ini baju rumah. Bawa tape baju dengan tape celana. Tapi teman-teman mau datang, mau beribadat orang di rumah sakit, memuji nama Tuhan. Saudara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Amin. Untuk melihat seberapa kita tahan uji. Saudara, ketika kita dibawa ke kedalaman, Alkitab bilang apa? Di dalam itu ada tahta. Mari masuk lebih dalam. Mari masuk lebih dalam. Yang terakhir, bagaimana kita dibawa ke kedalaman? Ini yang kedua, sangat penting. Efesus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-14. Uh, 18 dulu, ayat 18. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kalau saudara lihat di bahasa Inggris, deep. Love of Christ. Dalam, perlu memahami. Ternyata saya dan saudara belum cukup memahami. Sampai kita dibawa ke kedalaman. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Bagaimana untuk kita memahami? Kita masuk ke dalam kasih Kristus itu. Jawabannya satu. Aku berdoa. Aku berdoa. Itu ayatnya yang kelima. Kemudian ayatnya yang ke-14. Yuk kita lihat. 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Untuk masuk memahami dalamnya kasih Kristus perlu penyembahan. Ini kunci masuk dalam kedalaman. Ayat 15, dia sujud. Ayat 15, maju. Yang daripadanya semua turunan dalam sorga di atas bumi menerima namanya. Ayat 16. Aku berdoa, lihat dia ulang 2 kali, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, 1 menguatkan, 2 meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam. Lagi-lagi deep call, di dalam. Tuhan taruh sesuatu di dalam batin ini, dalam roh ini. Hanya dengan apa? Aku berdoa. 16. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Kitab Efesus ini, saudara pulang di rumah, saudara cari semua kata dalam. Ini saudara kitab paling dalam untuk membawa kita ke dalam kedalaman. Dari ayat 1, dalam Kristus, janji ya dan amin. Dalam Kristus kamu dipilih, dalam Kristus, dalam. Nanti sampai di rumah ya, makanya ini dalam. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus. Kemudian ayatnya yang ke-19. 18 ini, 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dengan akal kita tidak akan bisa memahami kasih Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kristus 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Yang kedua, memasuki kedalaman adalah aku berdoa. Tadi firman, kedua doa, rohnya akan membawa kita berdoa lebih dalam. Kita doa dalam roh. Saudara, itulah sebabnya tanggal 1 tanggal merah. Tapi tanggal 2, 3, 4 kita akan berdoa di tempat ini. Amin. Amin. Tanggal 1 silakan pasiar. Tanggal 2, 3, 4 ibu seks sementara berjalan ibu seks pikiran. Mau atur seperti apa? 2, 3, 4. Tidak kebetulan firman ini datang di kitab Yeskel, karena di sana ada pelangi. Tepat tanggal 4 tahun yang lalu, pelangi ada di atas Kingdom Vision. Dan kembali Tuhan akan menyatakan sesuatu janjinya
pada minggu ini ketika kita masuk dalam doa, firman dan doa, kita akan mulai tanggal 2. Bilang kiri kanan, tanggal 1 pas siar. Sampai malam nyanda apa-apa. Tanggal 2 kita berdoa. Tanggal 2 kita lepaskan firman. Doa, firman, doa, bahasa roh, doa, firman. Ibu puasa nyanda. Yang mau puasa silakan. Yang belum mau puasa, nanti minggu ketiga doa puasa Ester silakan. Tapi kita akan doa. 2, 3, 4. Percuma jika kita mengerti cara masuk ke kedalaman, tapi kita tidak melakukan. Tanggal berapa? 2, 3, 4. Dan malamnya kita akan maraton dari jam 6 sampai jam 1. Yang para kemarin dari hasil rapat ada penjaga doa malam. Bersyukurlah di minggu ini banyak teman-teman. Apalagi minggu depan. Bilang kiri kanan, aku berdoa supaya engkau hadir. Amin. Kenapa saudara? Saya meyakini keteguhan kuasa Tuhan janji. Ada kuasa jauh lebih tinggi dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Ada keteguhan, engkau akan berlari dengan sangat kuat. Engkau akan berlari dengan sangat cepat. Intimidasi, kesusahan justru akan engkau balikkan. Dan engkau akan masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Tuhan akan membawa engkau oleh rohnya untuk memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Kristus. Dan engkau akan masuk dalam pemahaman supranatural di mana terobosan ilahi dan jasmani jadi dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Aku berdoa sebagaimana pesan Tuhan hari ini, bahwa deru air terjun Tuhan yang pernah ada di bait suci sedang kembali bergerak lebih kuat, bergerak lebih cepat, yaitu Tuhan hadir di sini. Allah Yehova Syama ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah rumah tanggamu. Bangkitlah dan menyembahlah, bangkitlah dan bersoraklah, sebab Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Aku berdoa, Yesaya 28 ayat 5, ada mahkota kemegahan, ada mahkota daripada Tuhan bagi engkau yang sungguh-sungguh mau melakukan firman-Nya. Aku berdoa ada keteguhan hati, kekudusan dan takut akan Tuhan, kerinduan seperti rusa yang rindu akan airnya. Demikianlah jiwa kita rindu kepada Allah yang hidup. Karena dengar baik, air itu adalah Kristus. Adalah Kristus. 1 Korintus 10 mengatakan, silakan naik para penyembah. Ayatnya yang kedua. 1 Korintus 10. Satu Korintus 10 ayatnya yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Musa diperintahkan untuk berbicara dan bahkan mengetuk batu karang. Dan batu karang itu bagaikan air terjun yang memberi minum 2 juta orang selama 40 tahun. Tidak tercatat satu orang pun mati kehausan, karena batu karang itu adalah Kristus. Kata dipukul, kata batu karang di sini sama seperti kata nakah yang di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ia dipukul dan ditindas Allah, dan dia tertikam karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Batu karang itu rela dipukul. Batu karang itu rela dipukul. Untuk apa? Keluar air, air kehidupan, yaitu firman-Nya. Tempat kita akan tenggelam, tempat kita akan berendam, karena batu karang itu adalah Kristus. Beri kemuliaan kepada Sang Raja.